Prisma terbit di November 71 pada waktu kita berada di dalam permulaan masa Orde Baru, di dalam keadaan tahun 68-73, yaitu pelita pertama. Ini adalah memberi isi terhadap Orde Baru, dan harapan ketika itu adalah pembaruan ekonomi, pembaruan dalam sosial, kultural, di seluruh bidang. Karena itu cita-cita ketika itu adalah Orde Baru, yang betul-betul baru, berbeda dengan yang lampau. Dalam masa itu, teman-teman yang terlibat dalam gerakan 66, Angkatan 66, telah menerbitkan surat kabar kami, dan kemudian ada gagasan pikiran untuk mengendapkan pikiran-pikiran dan ilmu merintis Orde Baru dari sudut ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, pembaharuan sosial, dan perubahan kultural. Dan itu dipelopori oleh lembaga penelitian, pendidikan, penerangan, ekonomi, dan sosial itu. Prisma dilahirkan oleh LPS November 71 dengan maksud memberi konsep-konsep, kerangka pikiran, ide, gagasan baru di zaman Orde Baru. Nah, maka saya ingat berbagai pikiran-pikiran keluar di bawah pimpinan para muda-muda, Ismet Haddad, kemudian Daniel Dakidai, kemudian Aswab Mahasin. Semua itu muda-muda semua, ya. Bayangkan 30 tahun lalu itu, mereka itu mempunyai gagasan-gagasan yang baru dan ingin mencari bentuk wujud hal-hal baru sama sekali. Dalam kaitan itulah Prisma menampung gagasan-gagasan fikiran baru. Saya masih ingat, saya ketika itu menulis tentang sistem ekonomi Pancasila. Itu sudah 30 tahun ya, lebih yang lalu. Kok ya sekarang kok tidak bergeser dari pemikiran 30 tahun lalu. Jadi bisa dibayangkan berbagai gagasan tentang demokrasi, tentang ekonomi, tentang pembangunan sosial, pemerataan itu lahir di dalam majalah Prisma. Satu pola berpikir yang sama sekali berbeda di zaman Orde Lama. Nah, hilangnya Prisma ditelan oleh krisis ekonomi itu memberi satu vakum, sehingga saya tidak melihat adanya pikiran-pikiran baru, walaupun kita sudah ada pada Orde Reformasi dan di dalam tahapan mengoreksi Orde Baru kemarin ini. Tapi mengoreksi apa? Apa alternatifnya? Apa gagasannya? Apa ide-ide segar barunya? Itu yang belum saya lihat selama ini. Jadi rupanya perlu sekarang semacam majalah Prisma sekarang dihidupkan kembali untuk kembali mengajak teman-teman berpikir di luar kotak, berpikir imajinatif, kreatif. Gimana Indonesia 2020? Bagaimana sistem ekonomi? Apakah terus berkutak-atik tentang neoliberalisme, ekonomi kerakyatan yang sudah 30 tahun lalu telah kita bahas itu? Apa tantangan baru? Tantangan baru adalah ekonomi 2020, jumlah manusia yang sudah mendekati 8 miliar, sumber daya alam yang semakin terkuras, pemerataan pendapatan yang sekarang timpang antara negara maju dan negara berkembang, kemajuan teknologi yang sangat maju, sehingga bagaimana membangun Indonesia di dalam dunia yang baru. Dalam kaitan ini, untuk kembali, kalau kita ikuti debat-debat sekarang, itu kembali pada apa yang 30 tahun lalu kita pernah bahas di Prisma. Saya merasa kekosongan Prisma selama 10 tahun ini merugikan perkembangan pikiran kita. Karena itu saya sambut baik munculnya Prisma kembali dan mengharap ini suatu tantangan. Mari kita gali gagasan baru dan tidak terkurung dalam kotak pemikiran yang sudah puluhan tahun mengungkung kita. Kita lepaskan diri, kita tantang masa depan dengan ide gagasan baru. Maka harapan saya sekarang bisa tak Prisma sekarang memelopori cara berpikir baru, menghidupkan gagasan segar, menanggapi tantangan dunia, tantangan Indonesia 2020, melihat ke depan dengan dunia yang baru sama sekali.
Dengan demikian, Risma menghidupkan kembali tradisinya, mampu berpikir di luar kotak, memberi gagasan segar menghadapi tantangan masa depan.